Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Semua siap? Saudara dimulai. Sudah selesai. Disalam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Ada, Bu. Satu. Siapa? Helen. Ini keterangannya apa? Satu. Oke. Langsung saja ya. Ya, Bu. Kita hari ini akan membahas tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sebelumnya, apakah ada yang pernah melihat orang-orang tua memandikan jenazah? Ya. Oke. Jenazah. Mengurus jenazah adalah amal sholih yang dilakukan seorang muslim dan muslimah untuk menolong saudara muslim-muslimatnya yang tiada berdaya disebabkan telah terpisahnya ruh dari jasadnya karena kepastian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah itu fardu kifayah, yaitu kewajiban bagi seluruh muslim. Namun apabila sudah ada beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu sebagai umat muslim lainnya. Kemudian memandikan jenazah. Nah, syarat memandikan jenazah itu ada 5. Yang pertama, jenazah seorang muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, anggota badannya masih ada walaupun sebagiannya yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, jenazah bukan mati syahid. Yang keempat, yang memandikan adalah muhrimnya, keluarga terdekat serta mampu dan dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, dengan air yang suci mensucikan dan dengan air bercampur kapur, barus atau harum-haruman. Selanjutnya, rukun memandikan. Nah, yang pertama itu ada jenazah, yang kedua yang memandikan, kemudian yang ketiga peralatan mandi, balai dan batang pisang atau penggantinya kain basahan dan ruang tertutup. Kemudian cara memandikan jenazah. Yang pertama itu jenazah ditempatkan di ruang tertutup. Yang kedua memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga jenazah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Biasanya di masjid-masjid tempat itu sudah disiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Kalau memang belum ada, bisa membuat sendiri dari dipan. Kemudian yang keempat itu jenazah diberi pakaian mandi. Yang kelima, jenazah dibersihkan dari kotoran dan najis. Kemudian yang keenam, jenazah diangkat dan agak didudukan, kemudian perut diurut agar kotorannya keluar. Kemudian yang ketujuh, kotoran dibersihkan termasuk yang ada di kuku, mulut, telinga, dan gigi. Yang kedelapan, menyiram air ke seluruh tubuh dimulai dari bagian dari anggota wudhu sebelah kanan ke kiri. Yang kesembilan, tubuh jenazah dibersihkan dengan sabun dan sampo lalu dibilas dengan air. Yang ke-10, jenazah diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan ruangnya. Yang ke-11, jenazah dikeringkan dengan handuk dan kain mandi diganti dengan kain kering. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Syarat mengkafani jenazah itu yang pertama, jenazah telah dimandikan. Yang kedua, kain kafannya bersih, berwarna putih dan sederhana dengan ketentuan jenazah laki-laki 3 lembar kain kafan, kemudian jenazah wanita 5 lembar kain kafan. Kemudian orang yang mengkafani jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah telah dimandikan. Kemudian yang kedua, kain kafannya bersih, berwarna putih dan sederhana. Dengan ketentuan jenazah laki-laki 3 lembar kain kafan dan jenazah wanita 5 lembar kain kafan. Kemudian yang ketiga, orang yang mengkafani. Selanjutnya, rukun mengkafani.
jenazah, kedua orang yang mengkafani, dan yang ketiga peralatan mengkafani yaitu kain kafan, kapas dan wangian kecuali yang sedang ihram. Adapun cara mengkafani jenazah itu yang pertama, hamparkan selembaran tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya, kira-kira tepat di kepala, tangan, lutut dan mata kaki jenazah. Kemudian yang kedua, hamparkan kain kafan di atasnya, selembaran demi selembar, dan di setiap lembarnya diberi wangian. Contohnya kapur barus ya. Kemudian yang ketiga, jenazah diletakkan di atas kain kafan lalu diolesi kapur barus halus. Kemudian yang keempat, kedua tangan jenazah diletakkan di dada, tangan kanan di atas tangan kirinya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kemudian yang kelima, tempelkan kapas pada pusar, kelamin, dubur, telinga dan wajah. Yang keenam, rapikan kain basahan, baju, cadar dan tutup kepala ke bagian tubuh jenazah. Dan yang ketujuh, lipatkan kain pembalut tubuh, kemudian ikat kuat dengan tali, simpul pada bagian atas kepala, tangan, lutut dan mata kaki. Selanjutnya, mensolatkan jenazah. Syarat mensolatkan jenazah itu ada 4. Yang pertama, harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, sholat jenazah dapat dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali jika sholat dilakukan di atas kubur atau sholat goib. Kemudian yang keempat, jika jenazah laki-laki maka posisi imam sholat berada sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazah perempuan, posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Kemudian rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu ada 6. Yang pertama niat, kedua 4 kali takbir yang diiringi oleh beberapa bacaan. Kemudian yang ketiga membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi SAW sesudah takbir kedua. Yang kelima berdoa saat takbir ketiga, dan yang keenam berdoa setelah takbir keempat. Selanjutnya praktik sholat jenazah. Nah, semua jamaah berdiri dengan niat sholat jenazah. Niatnya itu sholli ala hadil maiti arba'at takbiratil fardu kifayati imamah wa mutmal lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbir itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, kemudian takbiratul ihram lagi. Setelah takbir kemudian membaca sholawat Nabi. Dan takbir lagi yang ketiga kalinya. Setelah takbir kemudian membaca kemudian mendoakan jenazah. Yang takbir keempat, setelah takbir kemudian membaca doa untuk ditinggalkan jenazah. Jadi sholat jenazah ini ada 4 takbir. Takbir pertama dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Takbir kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga dilanjutkan dengan mendoakan jenazah. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafal? Nah, takbir keempat itu dilanjutkan dengan membaca doa yang ditinggalkan jenazah, yaitu Allahumma tahrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Lalu syarat menguburkan jenazah. Syarat menguburkan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah telah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian yang kedua, liang kubur dan liang lahat telah disiapkan. Yang ketiga, jenazah telah dipamitkan kepada petakziah, dimintakan maaf dan diselesaikan hutang piutangnya oleh keluarga yang ditinggalkan. Adapun cara menguburkan jenazah. Pertama-tama, jenazah dan usungannya diletakkan di pinggir lubang sebelah kiblat sejajar dengan lubang kubur. Kemudian 3 laki-laki muslim turun ke liang kubur dan 3 laki-laki menyerahkan jenazah ke dalam liang kubur. Lalu jenazah diletakkan ke liang lahat dengan hati-hati dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan diiringi doa Bismillahi wala milati Rasulillah.
Kemudian 4 utas tali yang tadi mengikat tubuhnya itu di bagian muka disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Dan yang terakhir, lubang lahat ditutup dengan papan atau sejenisnya lalu ditimbun tanah serta ditinggikan sekitar 1 jengkal. Mungkin cukup sekian ya materi dari Ibu. Kalian bisa membaca ulang materinya, nanti Ibu bagikan materinya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada Allah, silakan ikuti doa. Semua siap? Dimulai. Sudah selesai. Beri salam pada Bu Guru.